Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuralay Al-Fauzi dengan nomor NIM 2212181032. Saya dari kelas E reguler sore. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem komunikasi broadband. Broadband sering disebut dengan komunikasi pita lebar atau jaringan pita lebar, di mana komunikasi ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Nah, karena kecepatan yang sangat tinggi ini, broadband ini sering digunakan pada sistem telekomunikasi. Nah, kecepatannya itu melebihi dari 2 megabit per second. Nah, kemudian mengapa broadband? Broadband ini memiliki konvergensi atau digitalisasi, di mana telekomunikasi pengembangannya itu digitalisasi yang informasinya berupa data bit stream. Nah, pada broadband ini menggunakan sistem komunikasi digital karena sistem komunikasi analog memiliki noise yang cukup tinggi dan sistem komunikasi digital tidak memiliki noise. Atau bisa dibilang tahan noise. Nah, maka dari itu sistem komunikasi broadband ini atau sering disebut dengan sistem komunikasi pita lebar menggunakan sistem komunikasi digital karena sistem komunikasi digital lebih tahan noise dan sistem komunikasi digital sering digunakan dalam sistem telekomunikasi. Nah, ini juga broadband juga sering diaplikasikan pada PC ataupun pada aplikasi di handphone atau lain sebagainya. Dan broadband ini memiliki parameter pada bandwidth suara, bandwidth data, gambar, dan video. Nah, teknologi broadband dibagi menjadi dua, yaitu wireline broadband access dan wireless broadband access, di mana wireline broadband access ini dibagi menjadi dua, yaitu XDSL dan FTTX atau HFC, dan wireless broadband access dibagi menjadi dua, yaitu wireless LAN dan WiMAX. Nah, kita bahas XDSL terlebih dahulu. XDSL merupakan X Digital Subscriber Line, di mana XDSL ini dapat mengirimkan suara atau data secara bersamaan. Nah, XDSL ini merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan terjadinya komunikasi suara, video, dan data berkecepatan tinggi melalui jaringan kabel tembaga. Kemudian ada jenis-jenis XDSL. Yang pertama itu HDSL, High Data Rate Digital Subscriber Line, yang memiliki kecepatan sekitar 1,5 Mbps. Dan kemudian ada SHDSL, ADSL, SDSL, hingga paling tinggi kecepatannya yaitu VDSL atau Very High Speed DSL. Nah, kemudian di sini ada ADSL. ADSL ini merupakan komunikasi yang berupa komunikasi data voice dan video secara bersamaan. Jadi sistem komunikasi ini dapat mengakses komunikasi data suara dan video secara bersamaan, di mana komunikasi ADSL ini memiliki hardware, modem ADSL, DSL LAN, ATM atau IP switch, dan RAS. Nah, ini merupakan konfigurasi dari jaringan ADSL. Nah, di sini ada servernya yang berupa telepon dan komputer, di mana komputer ini harus menggunakan modem. Nah, jika ingin mengakses ISP atau internet, maka dari server ini menuju ke DSL LAN yang melewati splitter dan melewati ATM IP source, di mana
ATM/IP switch ini berfungsi sebagai titik penghubung antara DSLA dan RAS. Nah, RAS ini dari DSL ini terhubung ke RAS, kemudian ke ISP. Nah, RAS ini berfungsi sebagai routing dari user ke ISP tujuan. Nah, jika ingin menggunakan user telepon, maka dari server ini menuju ke DSLAM dan menuju ke sentral PSTN, kemudian ke user. Kemudian ini ada kelebihan dari ADSL. Yang pertama itu satu channel bisa digunakan untuk komunikasi suara dan data dan mudah dalam instalasi, koneksi yang mudah sehingga tidak perlu melakukan dial-up. Kemudian kestabilan koneksi dan keamanan lebih terjamin karena koneksi dilakukan dengan kabel sendiri yang bersifat point to point. Nah, jasa dari ADSL ini yang pertama itu internet access, video on demand, remote LAN access, interactive multimedia, dan yang terakhir untuk high definition TV. Nah, bagaimana voice dan data dapat ditransmisikan secara bersamaan? Nah, modulasi yang digunakan dalam ADSL ini yaitu modulasi discrete multitune, di mana satu channel digunakan oleh beberapa frekuensi carrier. Misalkan satu channel yang memiliki rentang frekuensi dengan 0 kHz sampai 1104 kHz dan pada frekuensi yang memiliki rentang antara 30 kHz sampai 140 kHz itu digunakan untuk upstream. Upstream ini suatu komunikasi yang memiliki satu channel yang di dalam satu channel atau di dalam satu sinyal memiliki dua tujuan, yaitu voice dan data. Jadi pada voice dan data itu masing-masing memiliki carrier dan digabungkan pada upstream dalam satu channel. Nah, kemudian sisanya itu dimasukkan ke dalam downstream. Downstream ini merupakan sisa frekuensi dari upstream. Nah, kemudian ada FTTX. Nah, FTTX ini ada beberapa macam. Yang pertama itu fiber to the building atau FTTB, ada fiber to the hub FTTC, dan ada fiber to the home FTTH. Dan yang terakhir ada hybrid system, hybrid fiber coax. Nah, ini ada jaringan FTTC, nah di mana CO atau Central Office memiliki Central Office sebagai servernya. Nah, pada jarak terdekat maka di sana menggunakan garis titik-titik. Garis titik-titik ini merupakan suatu kabel fiber optik, dan garis yang lurus atau tidak titik-titik ini merupakan suatu kabel tembaga. Nah, pada jarak yang jauh maka digunakan terlebih dahulu kabel tembaga dan kemudian disambungkan ke remote terminal, lalu dari remote terminal dihubungkan ke rumah-rumah menggunakan sebuah kabel fiber optik. Nah, di sini ada FTTH. FTTH ini merupakan suatu format penghantar isyarat optik dari pusat penyedia provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan serep optik sebagai medium penghantarnya. Dan perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari kemajuan perkembangan teknologi serat optik yang dapat menggantikan pengguna kabel konvensional. Nah, ini merupakan jaringan dari FTTH. FTTH ini merupakan jaringan yang sederhana, maka lebih murah untuk digunakan, dan FTTH ini memiliki kecepatan terbatas karena menggunakan satu kabel tembaga pair. Nah, kemudian ada HFC. HFC ini merupakan hybrid fiber, di mana teknologi jaringan telekomunikasi ini broadband yang menghubungkan kabel koaksial dan kabel serat optik.
Nah, ini penggabungan dari kedua kabel tersebut. Nah, ini dari kabel HFC, jaringan HFC. Nah, kabelnya itu digabungkan kurang lebih seperti ini gambar jaringannya. Kemudian ada wireless LAN. Nah, kita sudah tidak aneh lagi mendengar wireless LAN. Wireless LAN merupakan jaringan suatu jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio. Jadi tanpa kabel. Nah, yang menggunakan frekuensi industrial industrial band pada rentang 902 sampai 928 MHz. Nah, ini frekuensi konfigurasi dan arsitektur WLAN. Nah, di mana konfigurasinya itu terbagi menjadi dua, yaitu ADHOC dan client service. Kemudian ada arsitektur WLAN. Nah, di mana pada arsitektur ini ada user A dan user B dihubungkan melalui router, kemudian access point dihubungkannya menggunakan access point. Nah, jika ingin menghubungkan user B ke user C, maka menggunakan router terlebih dahulu, kemudian menggunakan access point. Nah, ini standar dari WLAN. Dimulai dari legacy dan kemudian 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n. Nah, ini untuk standar-standar WLAN. Ada jarak yang membedakannya dan kecepatannya. Jaraknya hingga 126 meter, guys. Nah, kelebihan WLAN. Yang pertama itu plug and play, di mana WLAN ini dapat digunakan secara langsung dan pengguna bisa melakukan kerja dimanapun ia berada, asal lokasi tersebut masuk dan configure area WLAN. Nah, kemudian WLAN itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena WLAN ini tanpa menggunakan kabel, jadi dapat disimpan dimanapun kabel tidak dapat menjangkaunya. Dan kemudian biaya pada WLAN ini cukup irit karena tidak menggunakan kabel panjang-panjang gitu. Kemudian ada hotspot. Nah, kita sudah tidak aneh lagi mendengar hotspot karena hotspot sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. Hotspot adalah suatu istilah untuk suatu area di mana user atau orang dapat mengakses jaringan internet. Nah, asalkan menggunakan PC, laptop, atau perangkat lainnya yang memiliki fitur berupa Wi-Fi. Nah, kemudian ada WiMAX. WiMAX, Word with Interoperability for Microwave, menggunakan standar IEEE 802.16. Nah, di mana WiMAX ini dibagi menjadi dua, WiMAX Fix dan WiMAX Mobile. Nah, WiMAX ini hanya bekerja pada jaringan 4G, tidak untuk jaringan yang lain sebagainya. Nah, kelebihan WiMAX. Satu, pemancar dapat menangani ratusan user. Koneksi dapat mencapai 72 Mbps dengan jarak puluhan kilometer. Mampu menangani banyak fungsi seperti menawarkan internet berkecepatan tinggi, menyediakan layanan telepon, transformasi data, video streaming, dan lain-lain sebagainya. Nah, tingkat keamanan data yang ditransfer sangat tinggi. Jadi WiMAX ini sangat luar biasa. Nah, ini standar untuk WiMAX. Nah, ada 802.16, 802.16d, dan 802.16e. Nah, 802.16d ini merupakan suatu WiMAX dari fix, dan D ini dari mobile. Nah, dibedakan melalui spektrum, aplikasi, kondisi, bitrate, modulasi, mobilitas, BW kanal, dan radius, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan WiMAX, yang pertama itu high performing, terus flexible install, kemudian truly mobile, reduction suffix, dan reduction OPEX, dan yang terakhir all IP architecture. Nah, kemudian opsi frekuensi WiMAX ini ada 4, yaitu
2,3 GHz band, 2,5 GHz band, 3,4 sampai 3,6 GHz band, dan 5,8 GHz band. Nah, untuk Indonesia menggunakan frekuensi 2,3 GHz band untuk WiMAX mobile-nya, dan untuk WiMAX fix-nya 3,3 GHz band. Untuk di Eropa 3, GHz band dan 3,6 GHz band, Singapura 2,3 dan 2,5, dan USA 700 dan 2,5. Nah, ini merupakan jaringan WiMAX daerah permukiman, di mana hanya menggunakan satu local configuration point, menggunakan satu base station. Menggunakan base station, satu base station. Kurang lebih seperti ini jaringannya. Nah, ini jaringan WiMAX pada kampus menggunakan satu base station, tetapi bisa mencakup 3 lokasi atau 3 building. Nah, building pertama, 1, dan kedua, dan ketiga. Nah, ini jaringan WiMAX di pantai, di mana sering digunakan untuk pengecoran atau pengalian pada minyak. Nah, ini jaringan WiMAX keamanan umum. Nah, ini WiMAX Public Network. Nah, ini WiMAX Private Network atau WiMAX pribadi. Nah, kurang lebih seperti ini untuk jaringan-jaringan WiMAX. Nah, kemudian ada perbandingan antara 2G, 3G, Wi-Fi, dan WiMAX. WiMAX merupakan jaringan 4G, hanya jaringan 4G, sementara Wi-Fi yaitu transmisi 2G ke 3G dan ke 4G. Untuk 2G dan 3G, full mobility, security, dan quality of service-nya terjamin. Nah, Wi-Fi terdapat jaringan yang tidak kompleks atau simple dan ada broadband. Nah, kemudian WiMAX mengcover 2G, 3G, dan Wi-Fi dengan tambahan large coverage, cakupan yang luas. Jadi WiMAX ini sudah merupakan jaringan internet yang cukup luas cakupannya, hingga memiliki kecepatan yang tinggi dan jarak hingga 50 km. WiMAX ini memiliki jarak yang sangat jauh. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.